Jadi fasilitas produksi adalah semua lini yang dipakai untuk proses produksi. Mencakup bangunan, ruangan, mesin, peralatan utama, peralatan pembantu, sejak penyiapan bahan sampai menjadi produk akhir atau finish product. Nah, standarnya bahwa fasilitas produksi untuk produk yang halal ini tidak boleh terkontaminasi dengan bahan yang haram dan atau najis. Nah, nanti kita lihat beberapa model di mana peluang masuknya barang haram najis ini ke dalam fasilitas produksi. Oke. Kita lihat sistem produksi yang kita laksanakan sehari-hari. Sebenarnya kan prinsipnya proses produksi adalah mengolah bahan halal yang kemudian diproses di dalam fasilitas produksi menjadi produk halal. Nah, kalau tidak ada bahan lain, tidak ada produk lain, tidak ada aktivitas lain, yang inilah yang kita sebut sebagai halal dedicated lain. Kalau ini yang terjadi, sebenarnya dari sisi QC dan dari sisi pengawasan halal itu lebih mudah. Karena dia dedicated, tidak ada pengaruh dari non-halal. Ini mandatori untuk produk daging dan olahan daging serta rumah potong hewan. Jadi kalau rumah potong hewan nggak boleh pagi menyembelih sapi, nanti sore menyembelih babi misalnya, itu nggak boleh. Jadi harus dedicated. Demikian juga untuk produk daging dan olahan daging. Ini harus halal dedicated. Namun pada prakteknya ada juga perusahaan yang masih memproduksi produk yang non halal. Non halal tapi non porcine juga, artinya bebas babi. Nah, untuk yang kasus demikian terjadi penggunaan fasilitas bersama, tapi karena non halalnya bukan babi, kita masih boleh sistem jaminan halal masih memperbolehkan menggunakan fasilitas yang sama dengan syarat melakukan proses cleaning secara syar'i ketika akan digunakan untuk proses produksi halal. Jadi tidak harus ada pemisahan fasilitas. Misalnya mixernya satu. Kadang-kadang untuk halal, kadang-kadang untuk non halal tapi porcine free itu boleh. Asal pada saat digunakan untuk produk halal itu dilakukan proses pembersihan untuk menghilangkan sisa-sisa residu dari produk yang non halal. Gampang gitu kan. Sehingga nanti yang akan dicek adalah SOP pencucian, bagaimana cara pencucian tersebut dan bagaimana sistem traceability-nya untuk memastikan bahwa produk halal tidak terkontaminasi dengan produk non halal. Ini yang kasus yang kedua. Nah, yang kasus yang ketiga, ini kalau ada produk non halal yang adalah haram, tapi ternyata dia mengandung babi atau tidak bebas babi. Artinya bahan non halalnya itu memang mengandung babi. Nah, inilah yang kita sebut dengan penggunaan fasilitas bersama dengan bahan yang mengandung babi. Nah, ini mau tidak mau untuk fasilitas yang kontak langsung dengan bahan atau produk itu harus dipisahkan antara lain halal dengan lain non halal. Dengan SDM yang harus terpisah, tidak boleh ada cross kontaminasi antara lain halal dan non halal. Nah, termasuk juga fasilitas pencucian itu juga harus dipisahkan antara pencucian halal dengan pencucian non halal. Demikian juga untuk sampling bahan dan produk itu juga harus dipisahkan. Nah, ini mulai masuk nih aktivitas QC ya, ketika kita mengambil sampel bahan halal dengan bahan haram yang mengandung babi, itu harus dengan alat yang berbeda antara yang halal dengan non halal. Apakah laboratorium QC lab atau laboratorium yang secara umum masuk dalam ruang lingkup fasilitas produksi dalam sistem jaminan halal? Karena yang kita sebutkan fasilitas untuk memproduksi dari awal sampai akhir, dari sejak penerimaan bahan, gudang, proses produksi sampai produk jadi dan juga gudang produk jadi. Itu yang kita maksud dengan fasilitas. Nah, laboratorium sebenarnya tidak masuk dalam ruang lingkup sistem jaminan halal. Namun ada beberapa lab yang nanti akan kita bahas ya. Yang pertama nih, model pertama. Ada yang tadi kembali ke proses produksi, bahan masuk ke dalam ruang produksi, dihasilkan produk jadi. QC lab itu di luar sistem. Sehingga QC lab pada dasarnya adalah di luar sistem jaminan halal. Itu prinsipnya. Sehingga bahan-bahan reagen atau mungkin media yang ada di QC lab itu tidak masuk ke dalam daftar bahan halal yang dimasukkan tadi ke dalam serol, ke dalam online system. Namun jangan lupa ada aktivitas ketika kita akan menganalisa sesuai dengan prosedur QC pengawasan mutu, kita harus mengambil sampel. Nah,
proses inilah yang harus kita awasi, jangan sampai terjadi cross kontaminasi. Misalnya kita menggunakan wadah, kita ambil sampel dari proses produksi, kita pakai untuk analisa lab. Nah, kemudian wadah yang sama, ketika tidak terkontrol di lab, kemudian balik lagi ke proses produksi, inilah yang harus dikontrol supaya tidak terjadi cross kontaminasi dengan bahan-bahan yang ada di lab. Kalau itu bisa dipastikan bahwa memang alat samplingnya tidak terjadi, dipastikan tidak terjadi kontaminasi, dan nanti akan kita lihat prosedur sampling dan alat metode samplingnya dan juga alatnya yang dipakai seperti apa. Kalau alatnya bisa dicuci, ya berarti tidak akan terjadi cross kontaminasi, atau yang lebih bagus lagi kalau alatnya single use, ya berarti tidak akan terjadi cross kontaminasi. Jadi hanya faktor sampling yang harus kita perhatikan. Ini model pertama. Model kedua, kalau ada lab yang QC lab yang ada di production line, nah ini harus kita perhatikan karena dia lab tapi ada di dalam ruang produksi. Untuk kasus yang kedua, production lab atau lab QC yang ada di tempat produksi itu harus dipastikan bahwa memang tidak terjadi kontaminasi ke ruang produksi. Atau kalau terjadi kontaminasi harus dipastikan bahwa media atau alat-alat yang dipakai untuk analisa lab di dalam ruang produksi itu harus bebas najis atau bebas barang yang haram supaya tidak mengkontaminasi. Ini kadang-kadang ada ya, untuk proses produksi yang tertentu itu analisanya dilakukan di dalam ruang produksi. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, yang model ketiga yang ini sering terjadi itu kalau ada aktivitas lab eksternal, jadi sebenarnya labnya tidak masuk di dalam ruang produksi, ada di luar sistem, tapi ada aktivitas produksi yang sebenarnya ada di dalam QC lab. Contohnya apa? Kalau kita memproduksi produk fermentasi atau mikrobial, kalau tidak punya dedicated lab untuk produksi, kadang-kadang kita memproduksi atau melakukan step awal dari proses preparasi kultur mikrobial, itu dilakukan di lab. Nah, kalau kemudian menggunakan freezer yang sama, menggunakan autoclave yang sama, untuk sterilisasi alat yang dipakai untuk produksi, dan kemudian dipakai juga autoclave itu dipakai juga untuk sterilisasi alat-alat lab yang lain dan media-media analisa yang lain. Nah, inilah yang menjadi faktor terjadinya cross kontaminasi. Sehingga kita harus melakukan klarifikasi media apa saja yang ada di lab tersebut, karena ada titik temu atau titik ketemunya media lab dengan media produksi, yaitu autoclave dan atau freezer. Nah, kalau mau simple supaya media di dalam lab tidak harus kita masukkan atau kita masukkan ke dalam sistem jaminan halal, berarti autoclave inilah yang harus dipisahkan supaya ada autoclave untuk proses produksi, ada autoclave untuk QC lab. Selama itu masih jadi satu, ya berarti nanti auditor akan bertanya media apa saja yang dipakai yang masuk juga ke dalam autoclave yang sama tersebut. Nah, ini yang perlu sama-sama kita cermati, yang sehingga nanti pada saat audit halal ini tidak menjadi temuan pada saat audit. Sehingga potensi kontaminasi najis ini harus kita perhatikan di mana saja munculnya. Yang pertama adalah bahan untuk produk yang tidak disertifikasi. Jelas, kalau kita ada produk halal, ada produk non halal, bahan yang dipakai untuk produk non halal itu potensi untuk kontaminasi. Nah, ini harus dipisahkan atau mungkin ada prosedur untuk tidak terjadinya kontaminasi silang. Yang kedua adalah peralatan produksi. Jadi peralatan produksi yang digunakan bersama antara halal dan non halal itu juga berpeluang terjadinya kontaminasi kalau proses pembersihannya tidak sempurna, tidak sesuai dengan tadi membersihkan syarat-syarat pembersihan najis. Yang ketiga adalah personal. Orang-orang yang bekerja dan dia kebetulan ada lain halal, ada lain non halal, dia berpotensi menjadi carrier atau pembawa bahan haram atau najis. Dan bahkan kalaupun tidak ada lain halal dan lain non halal, ini kalau di negara-negara non muslim itu sering menjadi concern auditor pada saat personel ini keluar untuk makan, kembali lagi ke ruang produksi dan dia berpotensi sebagai carrier bahan haram atau najis kalau dia non muslim dan kebetulan mengkonsumsi produk-produk yang haram atau haram tadi yang seperti produk babi. Nah, ini juga menjadi
persoalan, sehingga harus ada protokol bagaimana melakukan proses cleaning manusia atau cuci tangan dan lain sebagainya untuk memastikan bahwa personel tersebut tidak membawa atau carrier bahan haram dan najis. Kalau hewan itu bisa hewannya yang najis atau dia membawa atau carrier bahan najis. Kalau dia menghasilkan kotoran, urin dan lain sebagainya itu juga berpotensi. Sehingga ini yang harus juga diantisipasi dan ini sejalan dengan GMP kan. Kita harus punya pest control atau untuk memastikan tidak ada hewan yang masuk dalam ruang produksi. Nah, kemudian pencucian dan ruang pencucian alat. Ini penting karena kalau itu juga tercampur antara yang halal dengan yang non halal atau dengan bahan-bahan lab yang kita tidak kontrol, oke, sudah dipisahkan bahan-bahan lab tersendiri, bahan produksi sendiri, tapi ternyata pencucian alatnya jadi satu. Nah, itu juga berpeluang terjadi cross kontaminasi antara alat yang halal dengan yang dipakai di laboratorium. Nah, kemudian juga proses yang ini juga penting kita ketahui adalah validasi pencucian. Setelah dilakukan pencucian, ada validasi untuk memastikan bahwa proses pencucian tersebut cukup. Nah, ini juga ada beberapa metode seperti swab test, media, cleaning media, menggunakan media. Ini juga berpotensi media yang dipakai itu menggunakan bahan-bahan yang najis. Seperti misalnya ada pepton porosain misalnya. Kemudian peralatan dan ruang sampling itu juga berpotensi terjadinya cross kontaminasi. Nah, tadi yang terakhir tadi lab tadi ya, media lab jika tercampur dengan proses produksi ini juga berpotensi untuk terjadinya kontaminasi silang antara media yang sebenarnya pada dasarnya media yang ada di lab analisa itu tidak masuk di dalam bahan yang harus kita cek pada saat tidak masuk di dalam daftar bahan halal, tapi karena proses tadi autoclave, sterilisasi menjadi satu atau menggunakan autoclave yang sama, dan itulah yang kemudian menimbulkan potensi cross kontaminasi antara media lab dengan proses produksi halal. Serta aktivitas QC lainnya nanti akan kita bahas di kasus-kasus yang berkembang, dan juga mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua, kalau memang ada hal-hal yang praktis yang kita lakukan di dalam QC activity, yang apakah itu berpengaruh terhadap sistem jaminan halal atau tidak, nanti akan kita bahas berikutnya.